Hi guys, long time no see. So today I'm gonna share with you about how I manage my emotional intelligence. Even I'm still learning how to manage it, but I can make sure that I will claim it as I can manage it because I think I've been practiced about it in this day and in this day before. Yes. So guys, before I tell you about what is inside of the book that I already read about emotional intelligence, I will tell you about my experience first. Yeah, and also here I will use English, but I also use Indonesian as a mixed language that easy to understand. Yes. Oke, jadi guys, di sini kita dalam buku ini, aku baru selesai baca buku tentang emotional intelligence, di mana di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa kita itu harus bisa memanage emosi kita, karena manusia itu adalah kecenderungan makhluk yang mudah emosi, mudah terbawa emosi yang akhirnya nanti akan menyebabkan penyesalan, bener nggak? Coba kalian pikir-pikir, akhir dari emosi itu pasti adanya sedikit rasa sesal, atau biasanya ada rasa sesal yang ngeganjal di hati kita karena ucapan kita yang terlontar, yang sebenarnya nggak kita maksudkan untuk mengucap hal itu, tapi terlontar karena kita kurang bisa memanage emosi kita. Nah, jadi dalam buku ini dijelaskan beberapa hal. Aku foto ya guys, dari tab soalnya. Tapi tab aku buat ngerekam beberapa level emosi. Jadi empati itu adalah basis atau dasar dari emosi. Dasar dari emosi yang dimana bisa memahami orang lain dari dalam hubungan, interpersonal relationship. Empathy is the basis for understanding others' emotion and dealing with interpersonal relationship. So, simpati itu adalah hal dasar yang harus kita kuasai kalau kita mau memanage emosi kita. Kemudian di sini mitigating information can manage anger. Kenapa? Karena mitigating information itu maksudnya gimana? Maksudnya yaitu dengan mengumpulkan informasi secara lengkap sehingga kita bisa mengerti penyebab dari kenapa kita marah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan apa yang kita rasakan ini kenapa kita marah? Seperti itu. Dan dengan mengubah sudut pandang kita, teman-teman. Karena biasanya emosi itu terjadi karena sudut pandang kita yang egois, alias kita nggak mau melihat sudut pandang orang lain dan hanya terpaku pada sudut pandang diri kita sendiri, seperti itu. Jadi contohnya nih ya, misalnya nih, ini adalah contoh yang paling umum, paling random, paling sering dibuat sebagai contoh, yaitu pada saat di tol. Pada saat di tol, kita nyetir mobil, kemudian ada mobil yang nyalip kita ya guys, nyalip kita, kemudian langsung keluar. Jadi kayak ngedahuluin kita, padahal di situ posisinya kita lagi antri, tapi ngedahuluin kita. Nah, di situ tentu kita bakal tersulut emosi kan, memikirkan, nah kenapa kok gak mau antri, kenapa kok gitu. Itu kan kayak tersulut emosi kita jadi meningkat karena kita mencoba memahami kondisi tersebut dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang diri kita sendiri, tapi kita nggak memikirkan sudut pandang orang lain. Nah, itulah yang harus kita rubah. Yang harus kita rubah dengan memikirkan sudut pandang orang lain. Mungkin orang yang di mobil itu sedang terburu-buru karena ada sesuatu yang urgent. Sesuatu yang urgent yang haruskan dia nyalip atau nerobos antrean. Itu mungkin aja lagi ngebawa orang yang sakit, bisa gitu. Atau mungkin pikirannya lagi kalut, ataupun apa ya, lagi ada masalah gitu yang bisa ngebuat orang itu sampai ngelakuin hal itu, ataupun sesuatu yang urgent ya. Jadi kita harus bisa mengubah persepsi atau sudut pandang kita ke sudut pandang orang lain dengan cara simpati, tolerate, ya, dengan legowo. Kalau kita ikhlas, kita itu nggak bakal mudah tersulut emosi dan mudah anger. Ya contohnya ya guys, waktu aku main sama teman aku, hang out with my friends, well because my friends waktu itu kan teman aku ulang tahun ya guys, kan kita hang out di rumah teman aku itu, dan di situ kan ada teman aku yang ngado, tapi kadonya itu nggak sesuai. Apakah
enggak pas di kaki, soalnya kadonya itu sepatu guys. Kemudian temen kan yang ulang tahun teman A, nah anggap aja yang ulang tahun itu A, dan teman-temannya itu ada banyak A, B, C, D. Nah A tadi kan di kadonya itu dari si B. Kemudian teman-teman yang lain tuh mau coba kadonya. Kemudian si C mencobalah kado itu. Kemudian ternyata itu kakinya pas guys. Terus kan kakinya pas, kan padahal di kaki si A yang ulang tahun itu nggak pas. Terus aku bilang kayak gini, lah kan pas, soalnya kan suwe ngono gitu guys. Maksudnya tuh kakimu itu pas masuk ke dalam sepatu itu karena sepatunya itu robek guys ternyata. Dan si temanku yang lainnya itu ada yang nyaut, waduh kan jelek banget kata-katanya ngono katanya. Maksudnya tuh kayak kata-kataku ngejelek banget. But I just say it not because I'm a judge or something like that. I just say it because I tell the truth. That doesn't mean that I judge her because her use her use the other person the person that my friend shoes yang lain ulang tahun dia si B tadi, si C tadi gunain sepatu si A yang ulang tahun tadi. Aku nggak ngejudge, aku tuh cuma bilang nggak ada maksud apa ya, mau sobek atau enggak kan bukan masalah aku juga, cuman ya mungkin menurut si D itu sakit hati ya dia, padahal maksud aku tuh kayak biasa. Jadi itulah pentingnya dari emotional intelligence, dimana kita harus bisa manage emosi kita. Terutama guys, kalau kalian di sekolah itu pasti sering kan dipacu-pacuin sama teman-teman kalian kan, cowok cewek. Nah aku tuh biasanya memandang hal itu sebagai ajang aku untuk melatih emosi aku guys. Jadi kalau kita dipacu-pacuin tuh jangan emosi guys, santai, tenang, relax. Kita juga bisa ngelakuin hal yang sama dengan melakukan hal yang sama juga gitu. Kemudian mama aku juga sering ngelatih emotional intelligence aku dengan kayak ngatain aku ya guys. Ngatain aku itu maksudnya sebenarnya kadang sakit hati aku, tapi karena sering gitu, karena ya udah karena terbiasa, dan juga maksudnya itu baik biar nanti waktu aku dewasa di society, di masyarakat aku, lingkungan masyarakat aku, kalau ada orang lain yang bilang hal itu ke aku dan aku tuh udah gak sakit hati karena emang udah terbiasa gitu. Nah itulah pentingnya mengubah persepsi kita biar kita nggak mudah emosi, dengan mengambil sisi yang positifnya. Seperti itu guys. Kemudian apa lagi nih? Sama jenis emosi itu ada yang namanya momentary emotional anger, dimana itu tuh hanya emosi sebentar, emosi sesaat yang bisa ngebuat kita kayak bener-bener ngerasa kesulut emosi dan ngelakuin hal-hal yang gak seharusnya kita lakuin, dan akhirnya kita menyesal guys. Nah jangan sampai kita melakukan hal itu. Makanya penting dari emotional intelligence is that manage your emosi guys, gitu guys. Sama self-awareness is the foundation of emotional management. Ya, kesadaran diri itu penting untuk sebagai landasan dasar emotional intelligence. Karena dengan sadar diri kita bisa tahu dan lebih dalam tentang diri kita. Cara gimana sih caranya agar kita bisa lebih tahu tentang diri kita sendiri? Caranya itu adalah dengan journaling guys. Journaling itu ngebuat kita jadi lebih tahu tentang diri kita, karena setiap hari kita meluangkan waktu untuk menulis apa yang kita rasakan ke dalam buku ataupun dalam note di HP, yang dimana itu bisa ngebuat pikiran kita lebih legowo, lebih mindful dan stressless. Jadi kayak stres kita hilang karena emang rasanya plong gitu guys. Setelah itu kalian bisa baca lagi hal itu untuk melihat, mengevaluasi hal yang emang perlu kalian evaluasi dalam hidup kalian. Sama teman aku guys, karena teman aku tuh sebenarnya baik kok guys. Enggak ya, mungkin cara penyampaiannya berbeda, tapi maksud dan tujuannya itu baik. Iya, mengingatkan hal yang baik seperti itu. Apalagi ya guys, di sini tuh ada banyak tapi kayaknya waktunya kebanyakan guys. Ini aku salah. Ini aku foto dari iPad aku, kan iPad aku buat ngerekam. Dan ya cuman cukup segitu aja.
Bye-bye.